Mereka dilahirkan di luar angkasa. Mereka tidak pernah merasakan sinar matahari ataupun menghirup udara yang sebenarnya, ataupun berapung di air, tak satu pun yang pernah. Selama 3 generasi, Ark terus menjaga ras manusia tetap hidup. Tetapi sekarang rumah mereka The Ark sedang sekarat, dan mereka adalah harapan terakhir umat manusia. 100 tahanan dikirimkan ke permukaan bumi dalam misi putus asa. Mereka semua berada di bumi karena melanggar hukum. Di permukaan bumi tidak ada yang namanya hukum. Mereka semua harus bertahan hidup. Tetapi mereka semua akan diuji oleh bumi, oleh rahasia tersembunyi, dan kebanyakan oleh sesama mereka. Setelah Jasper tertusuk tombak, kemudian mereka berempat berlari untuk melarikan diri. Saat berlari, Monty terjatuh dan di situ mereka menemukan beberapa tulang. Dan mereka pun bingung makhluk apa yang sedang mereka hadapi. Kemudian mereka mendengar teriakan Jasper. Clark pun menyadari bahwa Jasper masih hidup. Lalu mereka memutuskan untuk kembali untuk menyelamatkan Jasper. Setelah sampai di lokasi, mereka berempat pun kaget karena Jasper sudah tidak ada di tempat. Dan Jasper ternyata dibawa dan diseret, entah itu seseorang ataupun makhluk buas. Di angkasa, Dr. Abby dan Jackson sedang mengawasi monitor dan memantau ada beberapa banyak layar yang gelap. Sejauh ini ada 23 layar yang gelap. Mereka kehilangan orang-orang yang ada di bumi secara terus-menerus sepanjang hari. Jackson mengira bahwa orang-orang yang berada di bumi telah terpapar oleh radiasi. Tetapi menurut Abby, ada penjelasan lain, hanya saja mereka belum menemukannya. Setelah itu, Kanselir jahat datang untuk memeriksa keadaan orang-orang yang berada di bumi. Kanselir pun melihat bahwa layar monitor anaknya telah padam, dan Kanselir pun berpikir bahwa anaknya telah meninggal. Kanselir mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan orang-orang tahanan untuk mati. Dr. Abby pun menjawab mereka mengirimkan anak-anak untuk hidup ke bumi untuk melihat apakah di bumi sudah aman sehingga mereka sudah bisa menetap di bumi. Kemudian Marcus King mengatakan kepada Kanselir bahwa mereka sudah tidak ada waktu untuk harapan palsu. Stasiun ruang angkasa mereka sedang sekarat dan bumi tidaklah aman, dan gelang-gelang itulah yang sudah memberitahu mereka. Tapi Dr. Abby menentang perkataan Marcus King karena mereka belum tahu apa yang terjadi di bumi karena orang-orang di bumi belum memberikan kabar kepada mereka. Dr. Abby pun meyakinkan Kanselir untuk percaya kepadanya. Siapa tahu anak-anak itu mungkin baik-baik saja. Begitu juga Wells, anak Kanselir. Di bumi, Wells sedang mengubur 2 rekannya yang sudah meninggal akibat pendaratan. Setelah itu, Wells membawa pakaian milik temannya yang sudah meninggal dan kembali ke camp. Saat di camp, Atom dan Bellamy meminta kepada Wells untuk menyerahkan pakaian tersebut karena di bumi peraturan Kanselir sudah tidak berlaku lagi. Lalu tiba-tiba seorang wanita berteriak, dan ternyata itu adalah ulah Murphy yang sedang memaksa setiap orang untuk melepaskan gelang-gelangnya. Bellamy dan Murphy berniat untuk melepaskan semua gelang-gelang yang mereka kenakan karena mereka ingin The Ark berpikir bahwa bumi tidak aman dan telah membunuh mereka semua. Melihat hal itu, Wells pun langsung memukul Murphy dan perkelahian antara mereka berdua pun tidak bisa dihindari. Di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Clark dan yang lainnya datang dan menghentikan perkelahian mereka berdua. Kemudian Bellamy menanyakan soal makanan kepada Clark dan yang lainnya. Lalu Finn mengatakan bahwa mereka tidak berhasil ke Moonwater dan tidak berhasil membawa makanan karena mereka diserang oleh makhluk bumi. Semua yang mereka ketahui tentang bumi adalah salah karena ada orang lain di bumi yang selamat. Kabar baiknya adalah berarti mereka semua bisa bertahan hidup di bumi karena radiasi tidak akan membunuh mereka. Tetapi kabar buruknya adalah penduduk bumi atau Grounder. Clark menanyakan kepada Wells soal gelang yang dia pakai. Murphy pun menjawab dia telah melepas gelang-gelang yang orang-orang pakai sebanyak 24 gelang dan akan bertambah lagi. Kemudian Clark menjelaskan kepada semua orang bahwa penopang di Ark telah rusak. Itulah sebabnya para dewan di The Ark mengirim mereka semua ke bumi, karena para anggota dewan ingin tahu keadaan di bumi telah aman kembali dan mereka butuh bantuan anggota dewan menghadapi siapapun di luar sana.
Jika mereka melepaskan gelang-gelangnya, mereka tak hanya membunuh para anggota dewan dan orang-orang yang masih berada di The Ark, tetapi mereka juga membunuh mereka sendiri. Lalu Bellamy menegaskan kepada semua orang bahwa mereka lebih kuat dari yang Clark kira. Bellamy juga mengatakan bahwa para anggota dewan akan datang dan akan hidup enak. Gelang di tangan mereka itu menjadikan mereka semua tahanan, dan mereka bukan tahanan lagi. Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berhasil selamat. Orang bumi atau Grounder harusnya khawatir kepada mereka. Di angkasa, Dr. Abby sedang memeriksa luka kanselir dan membicarakan soal rapat rahasia dewan yang direncanakan oleh Marcus King untuk memutuskan pembinasaan. Dan Abby ingin tahu bahwa kanselir berada di pihak mana. Seperti yang kita tahu bahwa penopang di Ark telah rusak, gejala kekurangan oksigen ada di mana-mana. Dan hal yang paling buruk adalah anak-anak, karena anak-anak yang akan mati duluan, kecuali mereka segera mengambil tindakan mengurangi populasi. Semua orang di stasiun angkasa akan mati dalam 4 bulan, sedangkan mereka belum mendapatkan kabar dari 100 orang yang dikirimkan ke bumi dan tinggal 76 orang yang berada di bumi. Dr. Abby tidak berpikir demikian, hanya saja Abby tidak memiliki bukti bahwa orang-orang yang dikirim ke bumi masih hidup. Tidak lama setelah itu, Marcus King datang dan Abby pergi dari ruangan tersebut. Kanselir menanyakan kepada King siapa yang telah menembaknya. King mengatakan bahwa Bellamy Black, petugas kebersihan dari stasiun di pabrik yang telah menembak kanselir. Bellamy bersembunyi di kapal bersama 100 tahanan yang dikirim ke bumi, dan kini anggota dewan masih menyelidiki siapa yang telah membantu Bellamy. Nah, ini alasan kenapa Bellamy memaksa semua orang untuk melepaskan gelang-gelang mereka. Karena Bellamy ingin para anggota dewan berpikir semua orang mati dan bumi tidak aman, dan Bellamy bebas dari hukuman. Di bumi, Clark bersiap untuk pergi menyelamatkan Jasper, dan Monty juga bersiap untuk ikut bersama Clark. Tetapi Clark melarang Monty untuk ikut bersamanya, karena menurut Clark, Monty telah dibesarkan di stasiun pertanian dan direkrut oleh teknisi. Jadi Clark menyuruh Monty untuk mengurus makanan dan mencari cara untuk menghubungi Ark, dan Clark akan membawa Jasper kembali. Lalu Finn menolak dan melarang Clark untuk pergi menyelamatkan Jasper. Tombak yang dilemparkan ke dada Jasper dengan akurasi tepat dari jarak 300 kaki. Menurut Finn, ini bukan petualangan, tetapi ini adalah misi bunuh diri. Tapi Clark tak menghiraukan Finn dan memaksa pergi untuk menyelamatkan Jasper. Lalu Monty mengatakan kepada Finn bahwa Jasper mengagumi Finn. Kemudian Clark mengajak Bellamy untuk ikut bersamanya, karena hanya Bellamy lah yang mempunyai senjata api. Saat di tengah jalan, Bellamy terus berusaha untuk bisa melepas gelang di tangan Clark. Tiba-tiba Finn datang menyusul mereka untuk menyelamatkan Jasper. Di angkasa, seorang mekanik di The Ark bernama Raven memberitahu petugas bahwa ada kapal berpenumpang yang telah diluncurkan. Petugas mengatakan itu tidak diluncurkan, tetapi dilepaskan. Setelah itu, Raven bersiap untuk mengunjungi kekasihnya di dalam penjara. Petugas juga mengatakan bahwa penjara telah dikarantina karena ada semacam virus, tak ada kunjungan selama 2 bulan. Di sisi lain, Abby dan Jackson melihat King sedang melobi untuk pemungutan suara. Kemudian Raven menemui Abby dan mempertanyakan soal karantina. Kekasih Raven berada di penjara dan dia ingin menjenguknya, tetapi Abby tidak bisa mengatakan kepada Raven. Sepertinya Raven mengetahui bahwa Dewan menyembunyikan sesuatu dan Raven akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di bumi, Monty mencoba melepas gelang di tangan Octavia. Monty berencana akan menggunakan gelang tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan Ark. Tetapi setelah dilepas, gelang tersebut tidak berfungsi lagi. Di sisi lain, Finn dan Clark menemukan sebuah sungai dan mereka berdua memutuskan untuk mandi sejenak. Saat mandi, Clark melihat darah yang berceceran. Clark juga menemukan kacamata milik Jasper. Itu artinya mereka sudah dekat di mana Jasper ditahan. Di angkasa, Abby menangkap Raven yang mencoba menyusup. Raven mengetahui bahwa 100 tahanan dikirim ke permukaan bumi.
Riven mengatakan bahwa orang-orang tidaklah sekarat, tetapi mereka melepaskan gelang-gelang mereka. Di bumi, Atom yang sebelumnya ditugaskan oleh Bellamy untuk selalu mengawasi Octavia. Tiba-tiba Octavia melihat kupu-kupu. Lalu Octavia mengikuti kupu-kupu tersebut dan Atom mengikuti Octavia. Atom menemukan Octavia berada di tengah-tengah ribuan kupu-kupu. Lalu mereka berdua saling adu bibir di antara kupu-kupu tersebut. Di sisi lain, Clark dan yang lainnya menemukan kembali jejak darah Jasper. Lalu mereka berlima mendengar jeritan Jasper. Mereka pun bergegas menuju ke arah suara tersebut. Mereka menemukan Jasper terikat di atas pohon. Tanpa pikir panjang, Clark langsung ingin menurunkan Jasper. Tetapi tiba-tiba Clark hampir terkena jebakan. Bellamy dengan cepat menangkap tangan Clark. Lalu Finn dan Murphy melepas ikatan Jasper, sedangkan Clark, Bellamy dan Wells berjaga di bawah untuk mengawasi. Mereka menyadari bahwa manusia bumi telah mengobati luka Jasper. Mereka berpendapat bahwa manusia bumi mengobati luka Jasper untuk mengikatnya sebagai umpan hidup. Mungkin juga manusia bumi mencoba menangkap mereka semua. Saat Finn dan Murphy melepas ikatan Jasper, tiba-tiba seekor panter hitam datang dan menyerang Bellamy. Tapi untungnya Wells berhasil melumpuhkan panter hitam tersebut dengan menembaknya, yang sebelumnya Wells mengambil pistol milik Bellamy ketika mereka menolong Clark. Di angkasa, para anggota dewan sedang melakukan rapat. Abby menjelaskan kepada anggota dewan lainnya bahwa para anak-anak di bumi melepaskan gelang-gelangnya karena pilihan. Tetapi Ken membantah pendapat Abby. Bagaimana Abby menjelaskan tentang Wells? Menurut kanselir, anaknya takkan pernah melepaskan gelangnya secara sukarela. Mereka tak punya waktu. Teknisi butuh 6 bulan memperbaiki penopang kehidupan, dan mereka akan kehabisan oksigen dalam 4 bulan. Dan Marcus Kane akan mengorbankan ratusan orang agar The Ark bisa bertahan. Kemudian para anggota dewan melakukan voting. Abby memilih untuk menunggu kabar dari 100 orang yang mereka kirim ke bumi. Sedangkan Marcus Kane memilih untuk mengorbankan ratusan orang agar mereka bisa bertahan sedikit lebih lama di The Ark. Saat voting, mereka pun seimbang, 3 di pihak Abby dan 3 di pihak Marcus Kane. Tinggal 1 orang, yaitu kanselir jaha yang akan memutuskan. Tetapi kanselir memutuskan untuk resign dan tidak memilih, dan memberi kesempatan Abby dalam waktu 10 hari untuk membuktikan bahwa bumi telah aman. Melihat hal itu, Marcus Kane marah dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah itu, Abby memanggil Riven dan memberitahu bahwa anggota dewan telah mengirimkan 100 orang ke permukaan bumi. Dan Abby juga mengatakan bahwa kondisi Ark telah sekarat, penopang kehidupan tidak bekerja sebagaimana mestinya. 320 orang tak bersalah akan terbunuh untuk mengurangi populasi. Lalu Abby menunjukkan sebuah kapsul tua berumur 130 tahun. Abby memberi waktu 9 hari kepada Riven agar dapat memperbaiki kapsul tersebut agar Abby bisa meluncur ke bumi dengan selamat. Riven menyetujui permintaan Abby, tetapi dengan satu syarat. Riven menginginkan agar dirinya bisa ikut bersama Abby untuk pergi ke bumi, dan Abby menyetujui permintaan Riven. Di bumi, Clark dan yang lainnya kembali ke camp, dan Bellamy juga membawa panter hitam yang sebelumnya mereka lumpuhkan. Para anggota dewan di The Ark bingung, termasuk Abby, karena satu persatu layar monitor padam. Ternyata itu adalah ulah Bellamy. Bagi siapa yang ingin mendapatkan makanan, maka dia harus melepaskan gelang di tangan mereka. Tapi Finn tak menghiraukan aturan Bellamy. Finn tetap mengambil makanan tanpa harus melepaskan gelang di tangannya. Saat mereka sedang menikmati makan malam, tiba-tiba seseorang mengintai dari atas pohon, dan sepertinya itu adalah Grounder atau orang bumi. Dan itu artinya mereka semua dalam bahaya.